Malware botnet iOT baru yang dijuluki Rapperbot telah diamati berkembang pesat kemampuannya sejak pertama kali ditemukan pada pertengahan Juni tahun 2022. Keluarga ini banyak meminjam dari kode sumber Mirai asli, tetapi yang membedakannya dari keluarga malware iOT lainnya adalah kemampuan bawaannya untuk memaksa kredensial dan mendapatkan akses ke server SSH alih-alih telnet seperti yang diterapkan di Mirai, kata Fortinet FortiGuard Labs dalam sebuah laporan. Malware yang mendapatkan namanya dari URL yang disematkan ke video musik rap YouTube di versi sebelumnya dikatakan telah mengumpulkan semakin banyak server SSH yang disusupi dengan lebih dari 3.500 alamat IP unik yang digunakan untuk memindai dan memaksa jalan mereka ke dalam server. Implementasi Rapperbot saat ini juga menggambarkannya dari Mirai yang memungkinkannya berfungsi sebagai alat brute force SSH dengan kemampuan terbatas untuk melakukan serangan penolakan layanan DOS terdistribusi. Penyimpangan dari perilaku Mirai tradisional lebih lanjut dibuktikan dalam upayanya untuk membangun kegigihan pada host yang disusupi yang secara efektif memungkinkan pelaku ancaman untuk mempertahankan akses jangka panjang lama setelah malware dihapus atau perangkat diboot ulang. Serangan tersebut memerlukan target potensial yang memaksa menggunakan daftar kredensial yang diterima dari server jarak jauh setelah berhasil membobol server SSH yang rentang kredensial yang valid diekfiltrasi kembali ke command and control. Sejak pertengahan Juli Rapperbot telah beralih dari self-propagation ke mempertahankan akses jarak jauh ke server SSH yang dipaksakan, kata para peneliti. Akses dicapai dengan menambahkan kunci publik SSH operator ke file khusus yang disebut gelombang.ssh authorize_keys yang memungkinkan musuh untuk terhubung dan mengautentikasi ke server menggunakan kunci pribadi-pribadi yang sesuai tanpa harus memberikan kata sandi. Ini menghadirkan ancaman ke server SSH yang disusupi karena pelaku ancaman dapat mengaksesnya bahkan setelah kredensial SSH diubah atau autentikasi kata sandi SSH dinonaktifkan. Para peneliti menjelaskan, selain itu karena file diganti semua kunci resmi yang ada dihapus yang mencegah pengguna yang sah mengakses server SSH melalui autentikasi kunci publik. Pergeseran ini juga memungkinkan malware untuk mempertahankan aksesnya ke perangkat yang diretas ini melalui SES memungkinkan pelaku untuk memanfaatkan pijakan untuk melakukan serangan penolakan layanan bergaya Mirai. Uptime sama dengan 0.5s, lebih besar dari perbedaan dari keluarga malware iOT lainnya memiliki efek samping yang membuat motivasi utamanya menjadi misteri, fakta yang semakin diperumit oleh fakta bahwa penulis Rapperbot telah meninggalkan sedikit atau tidak ada tanda-tanda asal mereka. Penghapusan propagasi diri demi kegigihan. Meskipun botnet dikatakan telah mengalami perubahan signifikan dalam rentang waktu singkat, kepala di antaranya adalah penghapusan fitur serangan DOS dari artefak pada satu titik, hanya untuk diperkenalkan kembali seminggu kemudian. Tujuan kampanye, pada akhirnya, tetap samar-samar, tanpa aktivitas lanjutan yang diamati setelah kompromi berhasil. Yang jelas adalah bahwa server SSH dengan kredensial default atau yang dapat ditebak sedang digabungkan ke dalam botnet untuk tujuan masa depan yang tidak ditentukan. Untuk menangkis infeksi semacam itu, disarankan agar pengguna menetapkan kata sandi yang kuat untuk perangkat atau menonaktifkan autentikasi kata sandi untuk SSH jika memungkinkan. Meskipun ancaman ini banyak meminjam kode dari Mirai, ia memiliki fitur yang membedakannya dari pendahulunya dan variannya, kata para peneliti. Kemampuannya untuk bertahan dalam sistem korban memberi aktor ancaman fleksibilitas untuk menggunakannya untuk tujuan jahat apapun yang mereka inginkan.